أن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pemirsa Bajaban TV yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada detik ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana mestinya dengan sempurna insyaallah. Puasa Ramadan adalah salah satu dari dasar agama Islam yang kita kenal dengan rukun Islam. Ada 5 inti atau 5 pokok, 5 dasar yang ada di dalam agama Islam, dan salah satunya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin pemirsa Bajaman TV yang kami muliakan, mari kita bahas satu persatu semua dasar di dalam agama Islam supaya apa yang saat ini kita sedang anut, yaitu agama Islam, semakin kokoh mendarah daging di dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa syaumi Ramadan." Rasulullah SAW telah menegaskan, mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu dibangun atas 5 pondasi utama, 5 dasar utama yang kita kenal dengan sebagai rukun Islam. Apa saja rukun Islam itu? Yang pertama yaitu syahadati asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mengucapkan syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir yang diutus kepada umat manusia. Jika kita umpamakan dasar-dasar dari Islam ini dengan sebuah bangunan atau rumah misalnya, maka syahadat itu adalah fondasi dari rumah tersebut. Maka tidak ada artinya batu bata misalnya, atau tembok yang kuat, yang kokoh, atau atap yang tinggi, yang canggih, atau perabotan yang lengkap tanpa disertai dengan fondasi yang kokoh. Maka ketika kita menyatakan diri sebagai umat Islam, syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa yang kita sembah, dan kita meyakini bahwa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir, maka kita sedang membangun fondasi itu sejak awal. Oleh sebab itu, maka kita mesti bersyukur bahwa kita sebagai umat Islam telah diberikan hidayah, telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk Islam sejak kita berada di alam dunia ini. Karena begitu banyak kita bisa menyaksikan sejarah bahwa orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa dekat pun ia dengan Rasul, dengan Nabi misalnya, seperti pamannya Nabi Abu Thalib misalnya, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar keinginannya supaya pamannya mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi hidayah itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa 'alamu bil muhtadin." Sungguhnya wahai Muhammad, kamu tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mengetahui, lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang mesti kita syukuri, bahwa kita saat ini telah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita yang esa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul kita.
Dan kita sebagai orang yang mungkin tidak memiliki garis keturunan dari Rasulullah, atau bukan merupakan keluarga orang-orang terdekat dari Rasulullah, tapi bisa dan mampu meyakinkan dan mengikrarkan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dengan tetap bersyahadat mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan Muhammad sebagai Rasulullah SAW kita. Ini adalah fondasi kita di dalam beragama, fondasi di dalam kita membangun agama ini, yaitu meyakini syahadatain itu. Selanjutnya, dasar yang membangun agama Islam itu yaitu iqamis shalah, mendirikan sholat. Kaum muslimin, pemirsa Baja Aman TV yang kami muliakan, sholat merupakan tiang dari agama Islam. Jadi kalau kita umpamakan Islam ini bangunan atau rumah seperti yang tadi, maka sholat itu adalah seumpama tiangnya dari bangunan itu. Jadi fungsi tiang adalah untuk mengokohkan bangunan itu. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiangnya agama Islam. Maka barang siapa yang mendirikan salat, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam itu sendiri. Namun barang siapa yang merobohkan salat, tidak melaksanakan salat, meninggalkan salat, maka sungguh ia juga telah merobohkan agama itu sendiri, merobohkan agama Islam. Maka kaum muslimin, pemirsa Baja Aman TV yang kami muliakan, sholat adalah suatu hal yang semestinya kita lakukan jika kita sudah mengikrarkan diri sebagai umat Islam. Karena ketika sholat kita tidak laksanakan, maka seolah-olah kita sedang merobohkan agama Islam itu sendiri. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Jangan sampai karena alasan-alasan misalnya kita terlalu banyak melaksanakan maksiat, kita seorang yang penzina misalnya, seorang yang pejudi, atau seorang pemabuk misalnya, bukan menjadi alasan untuk seseorang untuk meninggalkan sholat. Karena sholat adalah suatu kewajiban. Semua muslim jangan sampai menjadi orang-orang yang hanya berislam di KTP saja. Tetapi kita berharap bahwa kita sebagai seorang muslim juga melaksanakan sholat sebagai inti ajaran Islam, sebagai dasar ajaran Islam yang membangun Islam itu sendiri. Jadi sholat adalah suatu hal yang harus dilaksanakan oleh semua muslim. Rasul amril Islam wa umudus sholah. Segala perkara itu adalah, segala sesuatu itu adalah yang terpenting adalah Islam. Dan selanjutnya tiangnya Islam itu adalah sholat. Kaum muslimin, pemirsa Baja Aman TV yang kami muliakan, selanjutnya dasar agama Islam atau rukun Islam itu yaitu ita'iz zakah, yaitu menunaikan zakat. Zakat jika adalah suatu yang kita mengeluarkan harta kita, ya, terlebih-lebih sekarang di bulan suci Ramadan ini kita kenal ada namanya zakat fitrah. Fungsi zakat itu adalah untuk menyucikan diri kita. Zakat fitrah misalnya berfungsi untuk menyucikan jasmani dan rohani kita. Ada namanya zakat mal yang berfungsi untuk menyucikan harta kita dari subhat-subhat, yaitu sesuatu yang kita tidak tahu halal dan haramnya. Maka ini fungsi dari zakat. Ada zakat penghasilan misalnya yang kita keluarkan setiap kita dapat gajian misalnya. Nah, ini adalah zakat. Fungsinya adalah untuk membersihkan diri kita dan harta kita dari hal-hal yang berbau makruh, haram ataupun syubhat. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana juga bangunan atau rumah yang tadi, ya, Islam sebagai sebuah rumah, sebuah bangunan, dan zakat itu adalah fungsinya untuk membersihkan. Jika kita ibaratkan bahwa zakat itu seumpama sapunya, vacuum cleanernya, ya, untuk menyuci atau membersihkan rumah kita, atau seumpama sabun untuk menyucikan diri kita, atau sampo untuk mencucikan rambut kita, atau juga bisa deterjen untuk membersihkan pakaian kita. Semua alat pembersih itu seumpama zakat. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi rumah kita jika tanpa ada alat-alat pembersih itu. Rumah kita akan berantakan, rumah kita akan dipenuhi oleh sampah-sampah yang berserakan. Ya, atau bahkan diri kita jika tidak pernah mandi misalnya, bagaimana kondisinya? Pakaian kita tidak pernah dicuci misalnya, bagaimana kondisinya? Kita bisa bayangkan itu. Dan itulah fungsinya zakat itu, untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan harta kita, jasmani kita, dan juga segala
sesuatu yang ada kaitannya dengan kita. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, khususnya di bulan Ramadan ini, mari kita persiapkan diri kita, ya. Jika kita adalah orang yang sudah diwajibkan mengeluarkan zakat, khususnya zakat fitrah, silahkan kita persiapkan diri kita. Atau kita adalah orang-orang yang memiliki kelebihan harta, yang sudah ada hisab dan haulnya, maka zakat fitrah harus segera untuk kita keluarkan. Kaum muslimin pemirsa Baja Aman TV yang kami muliakan, selanjutnya dasar Islam yang keempat atau rukun Islam yang keempat, yaitu Hajjil Bait, yaitu melaksanakan haji di kota suci Makkah. Kita perlu ketahui bahwa inti ajaran Islam yang berkaitan dengan haji itu adalah suatu hal yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Hanya orang-orang yang mampu melaksanakan itu. Ini yang perlu kita cermati. Kenapa seperti itu? Karena jika kita umpamakan haji ini dalam sebuah rumah, itu seperti perabotannya. Yang namanya perabotan itu bisa kita beli atau bisa tidak. Bisa kita miliki atau bisa tidak. Kita bisa memiliki atau membeli sofa misalnya, ranjang misalnya, lemari misalnya, atau piring, gelas dan sebagainya. Semua isi rumah yang menjadi perabotan rumah kita bisa membelinya, terserah kita. Begitu pula dalam haji, kita bisa melaksanakannya jika memang kita memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Kita memiliki kemampuan dari segi fisik, kita sudah mampu, harta kita sudah mampu. Karena kadang ketika kita mampu dalam hal harta misalnya, tetapi kita tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji, tidak bisa untuk kita laksanakan. Itulah mengapa di dalam haji ada namanya doa talbiyah. Yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarikalah. Isi dari talbiyah itu adalah ungkapan kita di dalam menyambut undangan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa di zaman Ali sejak disyariatkannya haji itu pada zaman Nabi Ibrahim, bahwa ada daftar-daftar nama orang-orang yang akan melaksanakan haji. Nah, itu sudah ada sejak awal di zaman azali, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tidak ditetapkan, jangan sampai kita memaksakan diri. Oleh sebab itu, mari jika memang sudah segala sesuatu sudah siap, ya, kita terima semuanya. Ya, seperti saat ini misalnya kita sudah berdaftar haji misalnya, tetapi tidak bisa ke sana karena faktor-faktor corona misalnya, faktor COVID-19. Ini menunjukkan bahwa niat kita atau kemampuan yang kita miliki tidak cukup itu saja. Artinya ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melaksanakan haji ini. Kaum muslimin pemirsa Baja Aman TV yang kami muliakan, selanjutnya yang terakhir yang menjadi dasar agama Islam atau yang menjadi rukun Islam, yaitu Syaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu adalah sebagai benteng kita, tameng kita. Jika kita umpamakan rumah, maka puasa itu adalah sebagaimana atap atau dindingnya yang akan melindungi kita dari teriknya matahari atau juga tersiramnya hujan misalnya. Jadi itu fungsi puasa. Asyamu junnah. Puasa itu adalah benteng, tameng, tembok yang akan menghalangi kita dari melaksanakan perbuatan-perbuatan jahat. Semua kemaksiatan itu ditamengi dengan puasa. Kita bisa saksikan sendiri saat ini bahwa dengan berpuasa tidak hanya makan dan minum yang kita halangi diri kita, yang kita hindari diri kita, tetapi melakukan hal-hal yang buruk seperti misalnya berkata kotor atau melihat sesuatu yang kotor, mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Ini ditamengi dengan kita melaksanakan puasa. Ya, puasa adalah tameng dari semua itu. Jadi oleh sebab itu mari kita manfaatkan puasa kita saat ini untuk mempertebal rasa keimanan kita dan menambah ketakwaan kita. Karena itulah fungsi puasa. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu tujuan puasa yaitu untuk kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yaitu orang yang melaksanakan semua ajaran
dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan kita menghindari menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul.